Baik anak-anak, terima kasih atas sambutannya. Karena anak-anak sudah mengucapkan salam, sekarang gantian Ustaz yang akan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, lebih afdolnya sebelum memulai aktivitas hari ini, anak-anak sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu agar supaya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ananda, Rifal, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman nafqahu bihi ibadika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa ifqal mursalina wa ilhaman malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duduk kembali ke tempat duduknya. Terima kasih sudah sama-sama mendoakan kita semua. Baik anak-anak, kita akan yel-yel terlebih dahulu agar supaya kita semangat untuk belajar pada hari ini. Silakan anak-anak. Untuk kelas hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kami bisa Allah. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya anak-anak. Terima kasih atas yel-yel dan semangatnya pagi ini untuk belajar. Baik anak-anak, sebelumnya Ustadz akan mengabsen dulu ya. Yang tidak hadir pada hari ini siapa? Semua hadir hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita, pembelajaran kita pada hari ini, Ustadz akan memperlihatkan dulu ada slogan yang harus kalian lihat bersama-sama. Slogan apa ini? Artinya an-nazafatu minal iman, artinya adalah kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Baik anak-anakku sekalian, terkait dengan kebersihan, Ustadz akan bertanya terlebih dahulu yang kaitannya dengan kebersihan tadi. Anak-anakku, ketika kalian sebelum berangkat ke sekolah, mulai kalian dari bangun tidur pada saat jam 4 sampai ketika kalian berangkat ke sekolah, kegiatan apa atau aktivitas apa yang sekalian lakukan? Fatin, kira-kira apa aktivitas yang Fatin lakukan yang kaitannya dengan kebersihan? Ustaz, saya sebelum ke sekolah, saya masih dari ini. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, ada lagi yang ingin menyampaikan aktivitasnya sebelum berangkat ke sekolah hari ini? Baik, Rifal silakan. Saya sebelum pergi ke sekolah, saya membersihkan kamar Ustaz. Baik, luar biasa. Nah, materi kita pada hari ini kaitannya dengan kebersihan. Materi kita pada hari ini yaitu tentang toharo. Jadi anak-anak, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini nanti ya. Ustadz akan bertanya dulu. Kata kunci dari materi kita yaitu toharo, hadas, dan najis. Oke,
untuk apa kita belajar toharo ini? Anak-anak tahu? Loh, kenapa kita harus belajar toharo? Tahu jawabannya? Baik. Kalau begitu nanti kita akan bahas materi ini yang berkaitan dengan apa itu toharo, untuk apa. Kira-kira anak-anak sekalian sudah pernah mendengar kata toharo? Baik anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Pertama-tama Ustadz akan menyiapkan materinya. Nanti anak-anak perhatikan ke depan. Baik, kita akan menuju pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah melalui pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis untuk membangun pola hidup bersih dan sehat dalam konteks kehidupan sehari-hari melalui kegiatan menjelaskan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, menganalisis dan mempraktekkan tata cara toharo dengan baik dan benar. Tayamun dan mandi sebagai syarat yang mesti dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat dan tawaf. Selanjutnya kita masuk pertama pada pengertian toharo. Jadi anak-anakku sekalian, coba diperhatikan baik-baik apa yang Ustadz sampaikan tentang materi ini. Kenapa demikian? Karena setelah ini Ustadz akan bertanya kepada anak-anak. Ustadz akan bertanya masing-masing tentang materi yang kita sudah bahas. Yang pertama adalah pengertian toharo. Apa itu toharo? Secara bahasa, toharo artinya suci atau bersih. Dan secara istilah, toharo itu adalah menyucikan badan, pakaian, serta tempat dan benda-benda lain dari najis, dan menyucikan diri dari hadas dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Paham ya anak-anak? Selanjutnya, dasar hukum toharo. Oke, Ustadz akan menyampaikan dasar hukum toharo atau perintah untuk melaksanakan bersuci ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Baik anak-anak, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa walam tajidu ma'an fatayammamu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Berikutnya adalah tentang pengertian daripada hadas. Jadi apa itu hadas? Hadas adalah sesuatu yang mewajibkan berwudu atau mandi. Jadi orang yang berhadas itu adalah sesuatu yang dapat mewajibkan dia untuk berwudu atau mandi. Bersuci dari hadas hanya dapat dilakukan dengan wudu atau mandi. Dengan air suci
dan air suci itu dapat mensucikan. Jika tidak ada air, maka dapat dilakukan dengan cara tayamum. Pintar, luar biasa. Sesuatu yang mewajibkan wudhu disebut dengan hadas kecil, dan sesuatu yang mewajibkan mandi itu disebut dengan hadas besar. Jadi anak-anak, kalau misalnya sesuatu yang membuat kalian wajib untuk mandi, maka itu artinya kalian sedang berhadas besar. Kalau misalnya hanya perlu dengan wudhu saja, berarti kalian sedang berhadas kecil. Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah macam-macam hadas. Yang pertama itu adalah hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar. Luar biasa. Baik, selanjutnya yang pertama itu hadas kecil dulu. Hadas kecil adalah merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Perhatikan ya. Yaitu keluarnya sesuatu dari dubur. Dubur itu atau bahasanya anus. Dan kubul. Kubul itu adalah kemaluan. Kita lanjut. Sekarang adalah pengertian daripada najis. Najis adalah suatu benda yang kotor yang menyebabkan seseorang yang tidak suci seperti kotoran manusia dan hewan, bangkai, darah, nanah, anjing dan babi. Jadi najis ini adalah sesuatu yang kotor. Baik, berikutnya macam-macam najis. Yang pertama itu adalah najis muhaffafah. Yang kedua adalah najis mutawassithah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah najis mughallazah. Ustadz akan memberikan tugas. Tugas ini akan Ustadz bagikan secara per kelompok. Jadi anak-anak sekalian tinggal melaksanakan diskusinya. Ada tugas yang Ustadz sudah buatkan, tinggal anak-anak silakan berdiskusi dan mempresentasikan ke depan. Ini tugasnya untuk kelompok 2. Tugas diskusinya untuk kelompok 2 ini adalah mengklasifikasikan macam-macam najis dan perbedaannya serta cara untuk menyucikannya. Untuk kelompok 3 tugasnya adalah menguraikan perbedaan antara hadas dan najis. Jadi silakan berdiskusi dulu, bisa kursinya bergeser masing-masing, berdiskusi, dan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Diatur dulu kursinya, silakan yang dari depan ini menghadap ke belakang, lalu yang di tengah menghadap ke samping. Kira-kira ada pertanyaan? Apa yang ingin ditanyakan? Apa saja macam-macam yang digunakan untuk bersuci. Jadi hal-hal yang digunakan untuk bersuci itu yang pertama adalah air, yang kedua adalah batu, dan yang ketiga adalah tanah atau debu. Jadi ini adalah alat-alat untuk bersuci. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok yang sudah selesai boleh mempresentasikan ke depan. Sudah ada yang selesai? Belum. Jadi silakan dikerjakan dulu ya. Oke. Kelompok 3 sudah ada?
Kelompok yang sudah dapat menyelesaikan bisa maju ke depan untuk mempresentasikannya. Baik, kelompok 1 silakan mempresentasikan ke depan. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan untuk menampilkan hasil atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Ananda Fatin maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 3. Perbedaan hadas dan najis. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Contoh hadas kecil adalah melakukan mentaati. Cara membersihkannya dengan cara berwudu dan jika tidak oleh air dengan tayamum. Contoh hadas besar adalah keluar air mani. Cara membersihkannya adalah dengan mandi wajib atau junub. Inilah diskusi dari kelompok 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menampilkan dengan luar biasa. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 3. Selanjutnya yang terakhir adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najis adalah benda kotor yang dapat membuat seseorang tidak suci. Dan najis terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladhah. Pengertian najis mukhaffafah adalah najis yang tergolong ringan. Contohnya adalah air seni bayi yang berumur 2 tahun dan belum makan dan minum kecuali minum ASI. Najis mutawassithah terbagi menjadi 2, yaitu najis mutawassithah aniyah dan hukmiyah. Najis aniyah adalah najis yang dapat dilihat oleh mata kita. Contohnya minuman yang dapat memabukkan, nanah, darah, dan muntah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak dapat dilihat oleh mata. Contohnya percikan air kencing. Najis mughalladhah adalah najis yang tergolong berat. Contoh air liur anjing dan babi. Cara menyucikannya adalah jika najis yang tergolong ringan yaitu berwudu, dan jika najis yang tergolong berat maka kita diwajibkan untuk mandi wajib. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 2 sudah menampilkan hasil presentasi yang sangat luar biasa. Tepuk tangan semua. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Hari ini kita sudah belajar tentang toharoh, maka kita akan segera mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan memberikan kesimpulan dulu dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Tanya dulu, siapa yang bisa menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini? Oke, baik, Ananda Arif Al Yusuf Gobel, silakan. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini silakan disimpulkan. Kita dapat mengetahui macam-macam hadas, macam-macam najis, dan cara membersihkannya. Baik, kita aplaus, tepuk tangan luar biasa. Selanjutnya, siapa yang ingin menambahkan? Silakan, Fatin. Dari pembelajaran hari ini kita mengetahui bahwa apa itu hadas, najis, dan bagaimana cara menyucikannya. Baik, tepuk tangan luar biasa. Akan Azril untuk menyimpulkan
materi kita pada hari ini? Kita bisa mengetahui bagaimana cara mensucikan diri kita, baik itu dari hadas, najis, maupun. Baik, tepuk tangan untuk Azril. Luar biasa anak-anak sekalian, pintar-pintar semua ya. Jadi itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Kenapa kita perlu dan sangat penting untuk mempelajari toharo. Kenapa demikian? Karena toharo ini adalah merupakan prasyarat daripada kita melaksanakan ibadah. Ketika kita mau melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, maka kita disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu. Bersuci dengan cara berwudu. Begitu juga untuk ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita memegang Al-Quran, maka kita syaratnya harus sudah suci, yaitu sudah berwudu. Oleh sebab itu, maka toharo ini menjadi sangat penting dan berkaitan dengan realitas kehidupan kita sehari-hari. Termasuk di dalamnya adalah mandi. Karena kalau kita tidak mandi, badan kita dalam keadaan kotor, maka perasaan kita, pikiran kita menjadi tidak tenang. Oleh sebab itu, sangat penting kita untuk mempelajari toharo ini. Baik anak-anakku, insya Allah kita akan lanjutkan materi kita pada minggu berikutnya dengan lanjutan toharo ini, yaitu kita akan mempelajari tentang tata cara berwudu dan tata cara untuk tayamum. Baik, sebelum kita akhiri, Ustadz sudah punya tugas untuk anak-anak sekalian yang anak-anakku sekalian akan kerjakan di rumah atau di asrama. Ustadz akan bagikan satu persatu. Jadi gambar ini ada 5. Siapa yang gambarnya nanti sama, artinya dia bekerja bersama dalam satu kelompok. Berikutnya Kaisan. Silakan diisi di dalam situ. Di dalam situ ada gambar yang harus kalian komentari. Lalu ada refleksi, merenungkan dari gambar yang sudah kalian isi daripada materi tersebut. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah mempelajari materi taharah pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ustadz akan meminta kepada salah satu orang untuk kembali berdoa. Silakan maju ke depan, Arifat. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita tutup dengan doa kepada majelis. Terima kasih semua untuk anak-anakku yang luar biasa ini. Insya Allah kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran fikih di minggu yang akan datang. Baik, semoga apa yang kita sudah pelajari pada hari ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.